Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang kita di pasal 6 dan ada khotbah roti hidup pasal 6 ayat 22 sampai 58. Sekarang di dalam rekaman ini kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 26. Ini merupakan latar belakang keadaan letak terjadinya khotbah itu di sinagoge di Kapernaum. Lebih dulu saya mau mengingatkan, ingatlah Yohanes pasal 1 ayat 17. Di situ, di dalam ayat kunci itu ditulis, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran jadi melalui Yesus Kristus. Di sini di dalam khotbah ini di sinagoge di Kapernaum, kita melihat satu contoh lagi. Perbandingan antara agama lama dan pribadi Yesus Kristus. Di dalam khotbah ini, kita melihat suatu kontras antara mana di padang gurun dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah roti hidup. Ternyata ada 3 pendekatan untuk menafsirkan khotbah ini, dan ketiga tafsiran ini semuanya membahas hubungan antara khotbah ini dan perjamuan suci. Katakanlah pendekatan yang pertama, tafsiran yang pertama, mereka berkata bahwa khotbah ini, terutama pasal 6 ayat 53 sampai 58, membahas perjamuan kudus. Jika demikian, jika benar, seandainya ini benar, ini hanya di sinilah perjamuan kudus dibahas di dalam Injil Yohanes. Pasal 6 ayat 55 rupanya merupakan dukungan yang paling kuat untuk tafsiran itu, tetapi tafsiran ini sebenarnya berat, sulit diterima jika seandainya khotbah ini merujuk langsung pada perjamuan kudus. Kita membaca lebih dulu pasal 6 ayat 53. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Maka, jika ini membahas perjamuan kudus, maka pasal 6 ayat 53 berarti bahwa partisipasi dalam perjamuan kudus adalah syarat untuk keselamatan. Tetapi kita melihat bahwa di dalam Injil Yohanes, sebenarnya di dalam seluruh perjanjian baru, ada hanya satu syarat pada keselamatan. Satu syarat yang harus digenapi jika manusia mau mempunyai hidup. Dan syarat itu adalah iman dalam Yesus Kristus. Berpartisipasi dalam perjamuan kudus adalah perbuatan yang baik, yang sebaiknya muncul karena iman kita, tetapi perbuatan baik itu bukan syarat pada keselamatan. Ya, mungkin ini kecil. Saudara menganggap ini kecil. Tidak berat berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Tidak beratlah, mudah. Ya, mungkin tidak berat di dalam keadaan situasi saudara, tetapi ada tempat di bumi ini di mana orang berpartisipasi dalam perjamuan kudus, ya mungkin dibunuh dan takut dibunuh. Jadi, ya tidak apa-apalah. Ini berpartisipasi dalam perjamuan kudus bukanlah syarat pada keselamatan kekal, dan khotbah ini tidak merujuk pada perjamuan kudus, tidak membahas perjamuan kudus. Tafsiran kedua adalah bahwa di dalam khotbah ini istilah roti, daging, darah, minum melambangkan Tuhan Yesus Kristus dan kematian di kayu salib. Menurut tafsiran ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa manusia harus menerima Dia sebagai juru selamat supaya mempunyai hidup kekal.
Dan tafsiran yang ketiga, ya setuju dengan tafsiran yang kedua tadi, tetapi menambah lebih lanjut bahwa jika khotbah ini dibaca oleh orang Kristen, mengingatkan orang Kristen pada perjamuan kudus. Ya, jadi antara tiga pendekatan ini, yang mana yang benar? Bagaimana caranya ini dipertimbangkan? Ya, salah satu peraturan penafsiran kita adalah pertimbangkanlah konteks. Demikian juga, satu lagi adalah pertimbangkanlah latar belakang dari para pendengar pertama dan para pembaca pertama. Dalam kasus ini, para pendengar pertama berbeda dari para pembaca pertama. Jika misalnya surah Roma, ya pendengar pertama dan pembaca pertama satulah. Ya, jadi para orang Yahudi yang mendengar khotbah ini dan pada kemudian hari para orang Yahudi yang membaca Injil Yohanes pasti karena latar belakang dan sejarah dan budaya mereka pasti mengingat mana di padang gurun dan Musa. Ini memang merupakan khotbah dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada orang Yahudi di sinagoge di Kapernaum. Di situ dia membahas tema Paskah baru dan keluaran baru. Tuhan Yesus dapat memuaskan rasa lapar dari 5.000 orang karena dialah Tuhan Allah yang pada masa yang lalu memberi mana kepada umat Israel. Dan dia dapat menyelamatkan mereka karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan perhambaan di Mesir. Perjamuan kudus merupakan gambar dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan yang dia tawarkan. Demikian juga khotbah roti hidup, dan di dalam khotbah itu istilah darah dan roti dan minum dan makan menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan yang dia tawarkan. Baik perjamuan kudus maupun khotbah roti hidup merujuk pada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib. Ini berbeda dari berkata bahwa khotbah roti hidup merujuk pada perjamuan kudus yang merujuk pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka saya berkata bahwa tafsiran yang kedua adalah benar. Istilah roti, daging, darah, minum melambangkan Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ungkapan-ungkapan yang simbolis ini merujuk pada salib Kristus. Demikian juga perjamuan kudus merujuk pada salib Kristus. Ungkapan roti hidup adalah tema dari seluruh pasal 6. Pada waktu Tuhan Allah membebaskan umatnya dari perhambaan di Mesir, dia menyatakan bahwa dia mampu menyelamatkan umatnya. Dalam peristiwa dan khotbah yang dicatat di dalam pasal 6 di Injil Yohanes, Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa dia penggenapan dari Paskah dan dia dapat menyelamatkan sama seperti umat Israel diselamatkan dari Mesir dan dari tangan Fir'aun yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Bahkan lebih besar keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 6 daripada keselamatan yang diceritakan di dalam kitab Keluaran. Tuhan Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan umatnya dari perhambaan di Mesir sudah kembali. Dan dia hendak menyelamatkan umatnya dari suatu perhambaan yang lebih berat.
Jadi sekarang dalam pasal 6 ayat 22 sampai 26, Tuhan Yesus dicari oleh orang banyak itu. Firman ini, Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 26, menceritakan latar belakang dari khotbah Tuhan Yesus Kristus yang terjadi di sinagoge itu di Kapernaum. Tuhan Yesus harus menegur mereka karena mereka hanya memikirkan yang jasmani. Dan Tuhan Yesus mau memberikan kepada mereka arti yang sebenarnya dari mujizat pemberian 5.000 orang diberi makan. Pasal 6 ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ya, orang banyak itu yang masih di sana, di seberang, tidak paham bagaimana caranya Yesus berangkat, karena dia tidak naik ke dalam perahu itu dengan murid-muridnya, dan tidak ada perahu yang lain. Pasal 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Di sini kita memahami bahwa 5.000 orang diberi makan terjadi dekat Tiberias. Berjalan lurus, Tiberias adalah 11 kilometer dari Kapernaum. Jika kita menganggap Danau Galilea sebagai muka jam tembok, maka Tiberias berada pada jam 8 dan Kapernaum lebih jauh ke utara adalah di katakanlah jam 11.30. Pasal 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ya, karena tidak ada apa-apa yang menarik di sana, dekat Tiberias, mereka mencari Yesus di Kapernaum. Pasal 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka menemui dia di seberang laut di Kapernaum. Ungkapan seberang laut tidak berarti bahwa dia pergi dari pantai sini seberang ke pantai yang berlawanan, yang menghadap itu, seperti mungkin kita juga seperti itu. Mereka menduga bahwa ada mujizat lain. Dan memang terjadi mujizat lain. Dia berjalan di atas air. Tetapi mereka tidak perlu mujizat. Mereka perlu memahami arti dari mujizat yang telah mereka lihat. Mereka perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak hanya menikmati roti yang tidak perlu mereka beli. Di dalam roti hidup khotbah ini, pasal 6 ayat 25 sampai 71, amatilah pengulangan anak kalimat seperti datang kepadaku, Bapa memberi, Bapa menarik, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari akhir, dan aku turun dari surga. Pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Saya menerjemahkan, Yesus menjawab mereka dan berkata. Ini mencerminkan bahasa Yunani, dan ini sesuai dengan pola orang bicara dan orang mencatat percakapan di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram.
Yesus menjawab mereka dan berkata. Banyak terjemahan menutup kata dan berkata, tapi saya mau yang lebih harfiah. Yesus menjawab mereka dan berkata. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan. Dia mengemukakan motivasi di mana orang yang mendorong orang untuk mencari dia. Melihat tanda dan memuaskan kelaparan jasmani. Rupanya Tuhan Yesus kecewa dengan motivasi mereka. Mereka tidak terbuka pada kenyataan rohani yang telah dinyatakan kepada mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Firman Allah. Mencari Tuhan itu baik, tetapi ya sebenarnya jika hanya mencari Tuhan Yesus karena mau makan roti jasmani, roti biasa, itu layak ditegur. Firman ini mengembangkan suatu pelajaran mengenai iman di dalam Injil Yohanes. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang berdasarkan firman, berdasarkan kesaksian, yang berdasarkan kata, adalah iman yang paling indah dan paling menyenangkan Tuhan. Ya, juga menyelamatkan jika percaya karena melihat tanda, tetapi mencari Yesus sebagai orang yang menyediakan makanan gratis layak ditegur. Dalam bagian ini, kita memahami latar belakang dari khotbah roti hidup, dan khotbah ini boleh dikatakan sudah mulai.